Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Dimas Taufik Rahmatullah dari BPIA semester 7 IAIN Ponorogo. Saya akan sedikit berbagi sebuah kisah menarik dari seorang pedagang pentol bakar dekat rumah saya. Dan berikut saya tampilkan penggalan hasil wawancara saya dengan beliau yang menurut saya sangat menarik, dan akan saya beri sedikit komentar tentang apa yang beliau sampaikan. Diperhatikan yang tadi seneng aku ki gak terlalu Dalam statement pertamanya, beliau mengatakan bahwa nek masa yo butuh sing enak. Hal ini bisa saya tanggapi bahwasanya jika kita ingin memulai sebuah usaha, jika kita ingin memulai sebuah bisnis, maka kita perlu meningkatkan yang namanya skill. Skill itu dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dari apa yang kita jual, apa yang kita dagangkan, dan apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Jika kita hanya sekedar bergerak, hanya sekedar berjalan tanpa skill, tanpa kemampuan, tanpa kehebatan, tanpa keahlian dalam bidang yang kita sedang lakukan, maka kita hanya akan berjalan tanpa arah, dan bisnis kita, usaha kita hanya akan berjalan monoton. Itulah sebabnya suatu skill atau kemampuan tertentu dalam bidang yang sedang kita tekuni, yang sedang kita jadikan sebuah bisnis, itu sangat diperlukan agar bisnis kita tidak stagnan, agar kita bisa terus mengembangkan dan bisa menarik pembeli dengan cara yang baik dan bermanfaat, serta tentunya bagi diri kita sendiri tentunya, karena dapat mengembangkan ilmu dan berbagi ilmu, dan juga menyenangkan pembeli. Lalu pada statement selanjutnya beliau mengatakan bahwa ya kalau mau laris pembeli, kalau mau banyak yang beli, ya harus meningkatkan kualitas barang yang dibeli, Mas. Bukan malah main dukun. Nah, di sini menandakan bahwa memberikan ilmu kepada kita bahwa kalau kita ingin bersaing secara kompetitif dengan lawan bisnis, maka yang perlu kita perhatikan adalah meningkatkan mutu dari kualitas apa yang kita tawarkan kepada pembeli, bukan justru malah bermain curang, bermain dukun, atau mencurangi pesaing. Itu sesuatu yang tidak baik, entah bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan bakat dan juga kreativitas kita dalam berusaha, dalam berdagang, dalam berbisnis, agar kita dapat bersaing secara jujur, kompetitif, dan sportif, tidak menggunakan cara-cara yang curang. Dan pernyataan terakhir dari beliau yang saya garis bawahi adalah ketika beliau berkata bahwa niat beliau dalam menjalankan usaha itu adalah ibadah, tidak lain tidak bukan adalah ibadah. Hal ini mengingatkan saya kepada Imam Abu Hanifah, di mana beliau adalah seorang usahawan yang sangat terkenal, yang hanya menjalankan usahanya karena berlandaskan ibadah, bukan karena hal lain. Hal ini karena apa? Karena beliau berharap dari usahanya itu beliau mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah, bukan mengharapkan keuntungan. Karena beliau itu sering sekali justru merugi. Contoh pada satu kisah, Abu Hanifah meninggalkan tokonya dan mengamanai karyawannya. Ada sebuah baju yang terdapat koyak. Beliau berpesan kepada karyawannya, jika ada yang membeli baju ini, katakan kepada pembeli bahwa baju ini memiliki cacat di bagian ini. Udah, dan ketika pulang ternyata baju itu terjual, dan karyawannya lupa mengatakan kepada pembeli bahwa terdapat cacat pada bajunya. Sontak Abu Hanifah bersedekah senilai pokoknya hampir jutaan lah harga bajunya. Nah, ini adalah contoh betapa pentingnya bagi kita untuk
meniatkan usaha kita sebagai suatu bentuk ibadah, karena yang kita harapkan itu adalah ridho Allah, sehingga kita tidak akan berani curang, kita tidak akan berani berbuat zalim. Karena apa? Karena orientasi kita adalah Allah, karena di mata kita usaha kita ini adalah bentuk dari ibadah kita, bentuk realisasi dari sholat kita. Aqimus shalah wa atuz zakah. Zakah di sini adalah sifat adil, sifat yang menjunjung tinggi keadilan, tidak berbuat zalim. Nah, begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau ini sangat menarik, sangat baik, sangat bagus. Dan juga jika usaha atau bisnis kita diniati dengan ibadah, maka insya Allah setiap langkah, setiap gerak tubuh kita, setiap keringat kita, setiap tetes air, setiap tetes makanan, setiap tetes air yang kita hidangkan kepada pembeli, itu akan menjadi barokah, akan menjadi sesuatu yang baik di sisi Allah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.